Jadi pertama-tama itu ceritanya itu gini. Temenku Ata itu yang wakil wakil koordinator, wakil ketua lah di kelompoknya itu itu kan eh, jadi itu ada program yang namanya itu dokumentasi. Emang program kelompoknya si kelompoknya Ata ini. Nah, sama kayak MMD Jambangan dulu. Jadi kayak mungkin di sekitar Jambangan itu ada kelompok lain juga gitu kan. Kalau nggak salah. Nah, itu sama di kelompoknya temanku tuh juga ada kelompok 24, 25, 26. Nah, tapi kelompoknya Ata ini anak-anaknya itu kan kurang berinteraksi sama warga desa gitu kan. Jadinya kayak apa ya? Kayak harus dibimbing itu sama Ata. Ayo rek gitu. Biar kumpul sama perangkat desa, sama siapapun warga desa, kalau ada apa-apa biar gampang gitu. Nah, yang dari kelompok 24 ini itu udah deket sama perangkat desanya, terutama ke kepala dusun yang nanti itu ceritanya. Udah deket sama kepala dusun yang dimana itu dari kelompoknya Ata itu, kelompok 26 itu kalau mau menjalankan program kerjanya yang dokumentasi itu harus melalui kepala dusun dulu. Kalau enggak yang bertanggung jawab itu kepala dusun. Nah, akhirnya Ata itu tiap ada acara gitu-gitu kayak ngobrol sama orangnya gitulah, sama kepala dusunnya, ngobrol bercanda-canda gitu. Karena yang mendekatkan diri ke warga desanya juga kan. Terus tuh awalnya mungkin kayak ya temanku tuh bercandanya itu kayak benar-benar santai gitu loh Mbak Ata itu. Ata benar-benar santai. Kan yang lain juga mungkin kelompoknya itu mungkin banyak Jakarta mungkin ya. Jadi kayak kurang mudeng bahasa Jawa gimana gitu. Sedangkan Ata ini orang Surabaya, jadinya dia bisa ngomong Jawa halus gitu-gitu, bercanda sama orang-orang sana gitu. Nah, bercanda terus Ata ini pertama itu ngelihat orang kepala dusunnya ini kayak santai gitu loh, kayak mungkin bahasa lainnya itu kayak aku nakal, orangnya yuk kayaknya bisa diajak nakal gitu lah. Kayak nakalnya itu mungkin ya bercandanya mungkin bisa nakal, kalau enggak bisa kayak minum gitulah. Nah, pada suatu saat itu beberapa hari lalu lah mungkin, aku lupa tepatnya, Ata itu di WA sama kepala dusun itu tadi, Le datang ke rumahku gitu, datang ke rumahku, aku pokok diajak minum lah anggur merah sama bir. Tapi orangnya itu awalnya ngomong sama anak-anak yang lain dari kelompok lain juga. Akhirnya Ata datang kan jam 9 malam. Nah, dari tempat tidurnya penginapannya kelompoknya Ata ke rumah kepala dusunnya itu 15 menitan katanya itu. Nah, kepala dusunnya ini punya 2 rumah. Jadi kayak rumah yang buat berkeluarga sama satu rumah itu kosong katanya. Nah, Ata datang ke tempat yang kosong karena di Sherlocknya di situ. Datang terus tanya ke kepala dusunnya, lupa yang lainnya kepada kemana gitu. Akhirnya katanya Pak Kepala Dusun, nggak tahu dari tadi udah tak tungguin tapi nggak ada le gitu. Oh ya udah gitu. Terus akhirnya Ata itu naruh motor kan di luar disuruh masukin sama orangnya, masukin aja le ke dalam gitu, ke dalam ruang tamu gitu. Ata ya udah ngikutin itulah, dimasukin motornya ke ruang tamu. Setelah itu lanjut part 3. Udah dimasukin, pintunya ditutup. Mungkin bener lah kalau misalnya kayak takut kelihatan sama warga, kayak kurang enak dilihat gitu kan Mbak. Nah, setelah itu Ata ini orang itu bilang, kepala dusunnya itu bilang kayak minum di kamar ya oleh gitu. Lah sedangkan Ata itu udah kayak mikir gitu loh Mbak, loh ngapain di kamar gitu. Terus tanya, kenapa nggak di ruang tamu aja Pak gitu. Orangnya juga bilang kayak jangan nanti takutnya kelihatan warga juga gak enak gitu. Akhirnya di dalam kamar. Akhirnya
Akhirnya minumnya jadinya berdua, jadi dua anggur merah, dua bir sendiri-sendiri. Oke, udah minum di kamar, pintunya juga ditutup katanya Ata itu. Ceritanya kayak gitu. Nah, setelah habis minum, ya biasa, mungkin orang kalau misalnya minum kan juga sambil cerita-cerita kan, Mbak gitu. Ata itu cerita kenapa dia itu bisa jadi yatim, kayak ayahnya kan meninggal gitu. Habis dari cerita kayak gitu, nah kepala dusunnya ini tiba-tiba mungkin kasihan kan ke Ata awalnya. Jadi tiba-tiba itu langsung meluk Ata, yang sabar ya oleh gitu. Tapi anehnya itu habis meluk kayak gitu, Ata itu dicium pipi kanan sama pipi kirinya. Dicium, terus jidatnya itu juga dicium. Sedangkan kan orangnya udah punya anak satu, pasti kan berkumis dan berjenggot gitu ya. Cowok di dalam kamar itu kan udah hal yang suspicious itu menurut saya. Terus akhirnya Ata kayak berusaha menghindar gitu. Udah pak, udah gitu. Udah pak, udah gitu. Terus orangnya tuh natap Ata mukanya. Terus tiba-tiba kepalanya miring kayak mau dicium bibirnya gitu loh. Ata itu udah maju orangnya, terus Ata itu bisa menghindar, akhirnya kena pipinya Ata yang kiri dulu. Terus orangnya nyoba lagi kena pipi yang kanan, sedangkan Ata itu masih berusaha menghindar gitu loh, kayak ngedefense. Akhirnya habis dari kayak gitu Ata ngomong kayak, Pak kayaknya saya mau pulang aja gitu, soalnya udah dicariin sama anak-anak gitu. Terus Pak kepala dusunnya tuh bilang, ngapain pulang le, dari awalnya itu ngomong pakai bahasa Jawa, tiba-tiba ngomong pakai bahasa Indonesia, kayak ngapain kamu pulang tak gitu, tidur di sini aja gitu. Terus Ata keluar dari kamar, mau ngeluarin motor sama buka pintu, ternyata pintu rumahnya tuh dikunci. Terus tanya lagi, Pak, kunci pintunya di mana ya, saya nggak bisa balik gitu. Orangnya masih ngomong kayak, udah tak, nggak usah pulang, jangan tinggalin aku gitu. Nah setelah dari situ Ata itu mikir gimana caranya bisa keluar, mikir lama itu ngeliat pintunya, dicariin kuncinya, sedangkan orangnya setelah tidur. Ata itu ngelihat dari pintunya itu ada ceklekan atas sama bawah. Akhirnya diceklek atas bawah, ternyata pas dibuka itu masih kekunci, akhirnya didobrak sama Ata, kayaknya pintunya sedikit rusak gitu lah. Terus dari situ Ata itu pulang akhirnya, tapi sebelumnya itu ngomong ke temennya, Rek, kalau misalnya aku jam 10 menitan belum pulang, susulan aku gitu, soalnya ini bahaya gitu. Udah di Sherlock juga sama Ata ke grup kelompok MMD nya dia. Terus akhirnya tak pulang, ditungguin sama kelompoknya, sama beberapa warganya juga, ditanyain kenapa le gitu. Akhirnya tak cerita dari kronologi itu tadi, habis gimana itu diapain sama para dusunnya ini gitu. Nah setelah lama nggak dari situ, 7 menit setelah Ata pulang, kalau nggak salah itu jam 11 malam, berarti Ata itu berangkat jam 11 malam dari rumahnya orangnya, pulang menit 11.07, 7 menit kemudian itu orangnya ngechat kayak, kamu jahat tak, kamu udah ninggalin aku gitu, ini pintu rumahnya kebuka, barang-barangku hilang, terus kalau kamu aku polisiin gimana gitu. Terus Ata itu ngeliat kan, tapi nggak ngebales WA-nya kepala dusunnya itu tadi. Ngebales, terus pas dicek lagi sama Ata, semuanya itu di unsend, udah di delete for all. Jadinya itu kayak bener-bener ya udah di delete itu, nggak tahu chatnya apa tadi. Tapi Ata itu ngebaca semuanya gitu, dan inget gitu loh Ata itu. Akhirnya ya ceritanya sampai situ, sampai kemarin Ata ke rumah itu masih dicat sama orangnya, kayak misalnya udah sampai rumah kali gitu, kayak dicariin terus gitu si Ata ini, tapi kayak nggak ngebales. Ata ini bingung juga, karena kalau misalnya prokernya mau jalan harus ngelewatin kepala dusun,
Tapi kalau misalnya ngekat kepala dusunnya juga programnya nggak jalan dan nggak dapat nilai juga dari kampus, MND-nya berarti gagal gitu loh.